Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam semuanya, para hadirin sekalian. Terima kasih telah berkunjung dan luar biasa kalau teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian bisa ikutan ya. Bisa ikutan, bisa terus mengikuti perbincangan kita pada malam hari ini. Dan ya seperti biasa kita kembali lagi di IG Live Soguru Self Inquiry and Philosophy. Sekarang sudah kalau nggak salah mencapai episode 34 atau 34 benar. Alhamdulillah sudah berjalan meskipun minggu lalu ya, Kamis lalu kita libur ya. Karena ada ini DP ya, dialog positif kan ya, Kamis lalu tuh. Ya, jadi diganti dengan dialog positif. Dan tepat sekali ya, kebetulan yang bukan kebetulan, pada Kamis lalu juga di DP itu, dialog positif, kita membahas tentang tema yang sama gitu. Nah, sekarang pada Kamis ini juga kita akan membahas itu, yaitu apa ya namanya? Oke, kita buka aja langsung. Jadi teman-teman, tema yang akan kita bicarakan ya pada malam hari ini sebenarnya adalah satu poin atau fitur pemikiran seorang psikoanalis namanya Jacques Lacan. Dia orang Perancis, seringkali dijuluki sebagai psikoanalis paling kontroversial setelah Freud gitu. Atau ada juga yang mengatakan dialah yang menyambung lidah Freud gitu. Nah, dari kata-kata itu sendiri penyambung gitu kan. Sini berarti mengandaikan adanya apa ya? Adanya diskontinuitas mungkin. Tapi ya memang itulah ya. Ada bisa dibilang keseruan di dalam dunia teori, di dalam diskursus filsafat, psikologi gitu pada masa itu. Sehingga bisa kita bilang keseruan itulah yang melahirkan teori-teori psikologi sekarang ini. Nah, salah satunya adalah psikoanalisis Lacan. Meskipun kebanyakan para psikoanalis juga tidak mau menyebutnya psikologi gitu. Karena memang prinsipnya berbeda, prinsip dasarnya. Kalau psikologi mengamini bahkan mengimani psikologisme, apa yang disebut psikologisme, bahkan bukan hanya psikoanalisis kayaknya Bang Dame ya. Aku kalau lihat baca-baca ajaran-ajaran kejiwaan perennial, mereka juga menolak psikologisme. Gitu. Jadi mungkin di sini ada satu titik pertemuan dengan self inquiry ya. Nah, psikoanalisis ya. Tapi bukan situ, nggak usah ribet kita di situ. Kita mau berfokus pada satu temanya, yaitu apa? Disebut sebenarnya namanya macam-macam. Lacan pernah menyebutnya wilayah, pengalaman, dimensi, register gitu. Intinya dia tiga kategori yang dapat membantu kita menganalisis, namanya juga psikoanalisis kan, menganalisis realitas dan juga hubungannya dengan kehidupan kita, terutama dengan kita sebagai subjek gitu. Nah, aku sih memandang tiga konsep ini ya secara, Bang Dami aku kasih pengantar sedikit dulu ya. Iya, silakan. Oh iya, nggak apa-apa. Pengantar. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya. Oke. Nah, tiga triad ini, tiga wilayah, tiga dimensi ini adalah dimensi kehidupan. Nah, pendeknya gitu aja. Artinya, atau lapisan lah. Artinya selama kita hidup, menjalani aktivitas sehari-hari, itu ada tiga lapisan. Tidaknya bagaimana Lacan melihatnya seperti itu. Jadi ada tiga dimensi. Dimensi pertama adalah imajiner, imajinasi, nanti akan dielaborasi. Lalu simbolik, ya. Dan yang ketiga adalah the real. Itu. Jadi setiap kita menjalani kehidupan selalu nih tiga ini. Dan yang penting lagi untuk dipahami adalah tiga ini saling terkait. Saling terkait, saling terikat, saling bersinggungan gitu. Jadi absurd kalau kita mengisolasi yang satu dan yang lainnya kita abaikan gitu. Ketiganya juga datang gitu bersamaan. Mereka selalu harus jalan bersama. Makanya Lacan sendiri menggambarkan kalau ya teman-teman ini karena IG live ya terbatas.
Kalau misalnya Zoom bisa digambarkan gitu. Lakon sendiri menggambarkannya itu seperti ini. Apa? Irisan dalam matematika tau gak? Nah, irisan kan, tapi ini ada 3 nih. Kalau 2 kan diagram Venn. Diagram Venn itu kan kalau 2 pasti ada yang beririsan tuh di tengah. Nah, kalau 2 domainnya pasti ada 1 yang beririsan kan? Gitu. Nah, kalau 3 yang beririsan ada 4. Nah, jadi ada 3 antar, misalnya A, B, C. A, B saling beririsan, B, C beririsan, C, A beririsan. Nah, otomatis ada juga titik di mana ketiganya beririsan, yang di tengah. Nah, itu ada nama-namanya, teman-teman. Nah, domain ini adalah tadi imaginary, symbolic, sama the real. Terus apa dong pertemuannya? Misalnya ketika imaginary bertemu symbolic, itu ada namanya. Ketika imaginary bertemu real, ada namanya juga, seterusnya gitu. Nah, jadi kalau mau lebih detailnya nanti mungkin bisa kita pretelin lagi tuh nanti pertemuan-pertemuan antar dimensi itu. Tapi dimensinya dulu deh ya. 3 domain itu dulu. Pertama yang imaginary, teman-teman, itu sederhananya gini. Sederhananya dia adalah dunianya ego. Dunianya ego, dunia imajinasi, dan sebenarnya gini, kan teman-teman sekalian juga bisa langsung lihat di akun Suaguru ya. Kita pernah, aku dan temanku si Aras namanya, kita pernah berbicara dengan Mas Hasan tentang imajinasi. Dan kalau ada satu hal yang harus kita ambil, sudah saatnya anak-anak Suaguru udah apa ya? Udah bisalah gitu. Udah tidak lagi memandang sebagaimana biasanya gitu. Kita sudah harus paham seperti ini. Apa? Imajinasi bukan sekedar ngayal-ngayal. Gitu. Ini penting banget dicamkan. Jadi orang kan seringkali memandang imajinasi itu, oh ini ngayal nih, khayalan gitu. Kayak apa yang tidak bisa terjadi di realitas. Realitasnya pun juga pada akhirnya realitas material gitu. Tapi kalau ada yang bisa kita ambil dari obrolan dengan Mas Hasan, imajinasi lebih dari sekedar itu. Imajinasi juga segala image gitu. Ya image yang muncul. Image pun juga bukan hanya gambar-gambar ya. Image juga bisa aroma. Itu juga image. Pokoknya segala sensasi yang kita dapat dari indera sensorial kita, kelima indera kita itu bisa jadi image ketika dia tersimpan di dalam benak. Misalnya aroma apa, soto, itu jadi image tersendiri. Atau rasa rawon gitu kan. Atau suara lagunya apa, Ed Sheeran atau apapun itu. Nah, itu bisa jadi image gitu. Jadi image itu apapun yang muncul, yang hadir di benak kita. Nah, itu harus dari level itu kita memahami di imaginary. Nah, kalau begitu, di sini kita baru bisa memahami salah satu pokoknya apa. Bagi Lacan sendiri, imaginary itu adalah realitas ini. Realitas kehidupan kita sehari-hari itu pasti imajiner. Itu imajiner. Lebih dalam lagi dia bilang, realitas kita tuh selalu pakai kerangka cara pandang tertentu. Nah, kerangka itulah imaginary. Kita pakai analogi, misalnya di bioskop kita nonton sesuatu. Nah, apa ya pun yang tampak di layar, ya kan? Mau apa pesona-pesonanya, dinamikanya yang luar biasa hebat, apa terus shot-shotnya begini gitu, scene-scene-nya. Nah, yang tampak di layar itulah imaginary, gitu. Nah, sekarang coba bayangin layarnya ini adalah 3D gitu. Jadi kerangkanya itu kerangka 3D. Sekarang kita hidup, aku ngelihat Bang Dame ngelihat di HP ini kan ada kerangkanya nih, cara aku pandang, cara aku memandang. Nah, itu sebenarnya sudah imaginary gitu. Jadi bayangin aja layarnya itu sekarang 3D saat ini nih. Itu sudah imaginary. Nah, ya meskipun nanti kita bahas apa layarnya gitu ya, nanti aja itu. Tapi apa yang tampak pada layar, mau dia 2D, 3D, 4D, dia itu imaginary. Itu artinya dunia ini sebagaimana kita, dunia material ini, itu pun imajiner. Begitu. Nah, ini itu udah apa ya? Penting sih, ini penting di garis bawahi terlebih dahulu. Oke, kita lanjut baru ke simbolik gitu. Karena nggak bisa tadi kan udah kayak
tadi dalam pengantar, nggak bisa secara sendiri gitu. Dia harus mereka karena semua saling terikat. Jadi kita lanjut aja dulu. Terus simbolik. Nah, tatanan simbolik ini pendeknya adalah tatanannya makna-makna, aturan-aturan, terus apa hukum-hukum. Pokoknya himpunan yang mengatur lah gitu. Nah, ibarat kalau kita merujuk lagi pada analogi bioskop tadi, simbolik ini adalah aturan-aturan perfilman. Misalnya aku nge-shot dari scene ini di zoom. Nah, itu kan ada mekanismenya tersendiri tuh. Jadi memang simbolik ini yang menyokong scene-nya. Itu misalnya kalau zoom itu kan kepalanya itu tiba-tiba kita di zoom gitu. Nah, kepalanya itu sendiri imajiner, tapi teknik pengezumannya itu simbolik, gitu. Nah, gitu ya. Terus kita lanjut aja dulu ya. Terus the real. Nah, the real ini pendeknya adalah apa ya? Dia dimensi yang nggak bisa dimasukkan ke dalam simbolisasi gitu. Dia selalu menjadi yang menggagalkan simbolik itu. Tatanan simbolik. Maksudnya apa? Begini. Kalau tatanan simbolik kita mengerti sebagai tatanan makna-makna. Terus juga Lacong sendiri mengatakan, tatanan simbolik paling dasar adalah bahasa. The real adalah yang menggagalkan tatanan simbolik. Artinya, the real itu juga menggagalkan bahasa. Contohnya apa? Contohnya ketika kita saking takjubnya speechless gitu kan. Nah, itu sebenarnya dimensi the real itu yang terjadi pada saat itu. Pokoknya apapun ketika kita speechless, ketika kita tidak bisa berkata-kata karena tadi tatanan simbolik paling dasar adalah bahasa kan. Tapi juga bukan hanya bahasa, ketika misalnya hukum itu tidak berlaku, dia tiba-tiba di satu momen dia mandek gitu. Nah, karena itu kalau aku ini juga oversimplifikasi nih Bang Dame. Sebenarnya kalau kalian mau baca langsung buku-buku Lacong dan murid-muridnya itu mungkin agak pusing. Tapi yang aku dapat, the real itu selalu wajahnya ada 3. Pertama, dan sepertinya terhubung dengan ajaran-ajaran mistisisme dan lain sebagainya ya, yang selalu formulasinya ada 3 gitu. 3 jalan menuju apa? Sang absolut gitu kan. Yang real gitu, sang real wujud. Jadi yang pertama adalah penderitaan. Ketika kita menderita, itu kan orang curhat nih, teman kita curhat. Sulit gitu. Dia mungkin terbata-bata atau apa. Sulit dia mengutarakannya dalam kata-kata. Itu benar-benar dia merasa ada yang hancur gitu. Nah, derita itu juga salah satu wajahnya the real. Yang kedua, cinta. Nah, kalau cinta itu kan kita semua mungkin sudah mengalami ketika kita jatuh cinta itu ya mungkin salting atau apa gitu kan, tidak bisa mengutarakannya jadi malu-malu gitu. Nah, cinta itu hadir memberontak apa ya, menghancurkan tadi aturan-aturan itu. Atau contoh lagi ya, aku jadi teringat contoh Bang Dame ngasih kasus ini nih. Misalnya seorang ibu memberitahu anaknya, kamu kalau pulangnya lebih dari jam 11, kamu tidur di luar. Jam 11 malam nih, gitu kan. Nah, kita tahu itu sekarang. Meskipun secara primitif atau secara sederhana, itu jadi hukum. Itu jadi aturan. Ya, aturannya mengatakan kalau anak itu nggak pulang lebih dari jam 11, maksudnya dia pulangnya lebih dari jam 11, misalnya jam 1 gitu. Itu dia akan dihukum, akan diberi sanksi, dan sanksinya apa? Tidur di luar. Gitu kan. Nah, itu hukum. Itulah the simbolik. Itu tatanan simboliknya. Nah, tapi akhirnya ketika anak itu pulang jam 1 gitu ngetuk-ngetuk, ibunya yang udah ngantuk bangun gitu kan. Karena cinta, karena kasih sayang, anak udah kamu masuk aja deh. Nah, itu kan hukum pun dipatahkan. Hukum pun mandek. Hukum pun akhirnya yang merupakan tatanan simbolik menjadi apa? Gagal. Nah, itu adalah kehadiran the real, teman-teman. Jadi bukan hanya ketika kita speechless, karena tadi tatanan simbolik adalah bahasa juga. Tapi juga ketika tatanan simbolik muncul dalam bentuk hukum. Tadi aturan-aturan. Tiba-tiba akhirnya dia di apa ya? Dibelokkan atau apa gitu kan. Dia menjadi patah gitu. Nah, itu
Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, wajah ketiganya adalah kebenaran. Kebenaran ya, bukan knowledge, bukan pengetahuan. Karena kalau Lacan juga membedakan tuh antara knowledge dan truth. Kalau knowledge itu bisa masih simbolik, Bang Dame, ya kan? Knowledge, pengetahuan, wawasan, informasi. Truth itu the real. Truth itu selalu, truth itu bukan wacana. Truth itu bukan wawasan. Gitu. Truth itu adalah ya tadi itu. Mungkin experience atau kehadiran gitu kan. Nah, jadi gitu kira-kira. Oke, nah ini sengaja untuk pengantar aja. Nah, kalau kita ngobrol pasti akan lebih detail, akan lebih jelas lagi teman-teman. Itu aja. Oke. Gimana Bang? Ya, makasih Bang Arif. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di sini mendengarkan dialog-dialog yang sebetulnya ini sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialog Swaguru yang berbahagia, malam ini kita akan bicara tentang 3 istilah yang sangat penting. Saya sendiri jujur teman-teman tahu ini dari Arif gitu, dari Bang Arif. Tapi begitu saya tahu, itu sangat excited dan terperangah karena ini bahasa yang bisa digunakan untuk umum gitu. Istilah 3 ini juga ada Bang, Tuhan, alam, sama manusia kan. Tuhan, alam, manusia itu biasa juga 3 istilah itu. Selalu 3. Nah, selalu 3 itu. Tapi malam ini ya Bang Arif ya teman-teman, kita ingin dialog ini bisa membantu sahabat-sahabat mempraktikkannya. Contohnya misalnya yang indah ya. Imaginary itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ini versi saya teman-teman. Itu adalah yang saya describe sebagai gue gitu. Jadi when I describe myself, gue begini. Gue adalah begini, personality, gue begini. Itu kan tergambar. Nah, saya adalah sosok yang seperti ini bla bla bla. Itu bisa disebut imaginary gitu. Ya, gambaran mental gitu. Ya, gambar tok juga bisa gitu. Jadi bagaimana saya memaknai suami adalah begini-begini. Deskripsi kita tentang suami itu imaginary. Istri adalah begini-begini. Itu imaginary. Oke? Tetapi bagaimana aturan-aturan sosok-sosok individu ini dalam kehidupan itu simbolik. Saya memahaminya gitu. Nah, kasih contoh yang gampang. Setiap hari sebetulnya kita ngelihat imaginary, simbolik. Tapi kita jarang sekali menyadari sang real. Karena hanya sang real yang menyadari dirinya. Itu sebetulnya the real itu Tuhan, teman-teman. Tuhan bukan dalam pengertian deskripsi mental ya. Karena kalau saya deskripsikan secara mental Tuhan itu jadi imaginary. Ka'bah itu imaginary loh. Ka'bah sejak batu kan. Ka'bah physically. Jutaan manusia bersolat. Solat itu menghadap Ka'bah batu. Nah, masing-masing kita misalnya ada 100 orang di keliling Ka'bah. Itu masing-masing punya makna bayangan terhadap Ka'bah itu. Ada gambaran gitu, ada deskripsi individu gitu. Itu semua imaginary. Nah, ketika kita membayangkan, memaknai Tuhan seperti ini, itu imaginary, dan satu saat itu hancur. La ilaha kan gitu. Ilah yang seperti itu akan hancur. Oleh siapa? Kehadiran sang real. Nah, sang real itu adalah kehadiran. Ya tadi disebut majestikan. Kalau melalui jalan fear kan derita kan terasa tuh teman-teman, Tuhan itu agung. Makanya kita sebut Allahu Akbar. Bahasa Allahu Akbar, kata-kata itu simbol. Itu jadi instrumen. Tetapi hakikat di balik kata-kata Allahu Akbar itulah the real. Jadi itu maksudnya. Jadi 3 pengkategorian ini membuat kita jadi setiap hari dahsyat. Misalnya sholat nih. Ya. Tata cara bagaimana kita memaknai sholat. Itu bisa jadi simbolik kan. Semua kan simbolik kan. Ya nggak Bang? Kalau saya begini. Itu apa maknanya? Nah gambaran lagi begini itu ya bisa disebut imaginary ya kan. Image-nya kan. Tapi makna yang saya berikan terhadap itu
itu adalah simbolik kan gitu. Ya. Ya kan? Ini teman-teman ya, biar terbiasa dulu aja. Tapi ketika saya merasakan zikir, oh my God, oh Allahu Akbar, I realize the real gitu. Jadi menangis gitu loh. Ruku itu imaginary sekaligus simbol gitu. Yes. Tapi when I realize apa yang saya rasakan saat ruku itu sebagai bentuk persembahan, kemudian terasa bahwa saya humble di hadapan dia, itu the real. Kan kemarin kan dalam diskusi begini teman-teman, kalau misalnya kita jalan di perempatan, ada lampu merah kan? Lampu merah itu kan image Bang Arif kan? Image kan? Iya. Iya dong, gambaran kan 3D cuma. Bedanya kalau di benak kita, ya dia ingatan gitu loh. Lampu merah set gitu. Terus begitu kita pakai mata, ya dia 3D. Jadi di Suaguri ini biasa teman-teman, yang kita saksikan secara sensorial itu sebenarnya imajinasi juga, cuman 3D. Yang di benak kita itu jadi ya kan gambaran mental gitu, kayak kita mengingat. Tapi makna ketika lampu merah tiba-tiba kita berhenti, itu simbol. Yes. Dan kita patuh. Kesepakatan terhadap bahwa lampu merah itu berhenti, itu jadi simbol untuk konteks yang diciptakan manusia. Lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati gitu, siap-siap atau apa. Nah, tapi kalau dalam konteks yang lebih besar Bang Arif, apapun eksistensi itu bisa disebut image kan Bang? Image kan? Iya, betul. Apapun betul. misalnya pohon gitu, tetapi ada mekanisme yang mengatur harmonisasi semua ini, itu simbolik teman-teman. Hukum-hukum alam itu simbolik. Ya. Gravitasi itu ada pola, ada aturan yang nggak bisa ditabrak. Jadi dalam konteks algoritma itu simbolik ya nggak Bang? Iya, yes. Algoritma yang mengatur program YouTube kan gitu. Ada pola, notification. Nah, jadi melalui 3 istilah ini ya ini kayak self inquiry juga Bang Arif. Jadi the real, the symbol, the imaginary, the symbol itu nggak bisa dipisah-pisah. Nah, selama ini sertifikat tanah itu imaginary ya nggak Bang? Iya. Sertifikatnya, kertasnya gitu. Kertasnya itu. Betul. Kertasnya itu imaginary teman-teman. Kertasnya. Tapi fungsinya. Fungsinya bagaimana sertifikat ini bisa dibawa ke bank itu simbol. Makna di balik itu. Tapi kenyataan dari tanahnya itu bisa. Nah kayak gitu-gitulah teman-teman maksudnya. Buku nikah itu adalah kertasnya itu imaginary. Yes. Ada 2 jiwa, 2 orang menikah gitu. Kesepakatan, ada ikatan di dalam buku nikah itu, disebut ini suami ini istri, itu simbol. Nggak bisa sembarangan tuh. Tapi love yang hadir pada 2 jiwa itu the real. Itu kira-kira. Betul. Ya kan? Uang juga gitu ya, uang. Uang juga begitu. Ya kan? Kertasnya itu sendiri itu adalah imaginary, ya nggak? Ya dong Bang? Ya. Jadi imaginary itu harus terbiasa, jangan lagi dianggap yang di bayangan kita. Tapi yang nampak-nampak ini juga imaginary, image kan? Nah, itu agak-agak sulit mungkin tuh. Agak sulit. Jadi agak sulit orang ketika untuk memahaminya. Iya. Apapun yang eksis menampak. Jadi imaginary itu menampak gitu teman-teman. Menampak, menampil. Maujud. Tajali. Maujud, bukan wujud ya. Iya, maujud itu. Maujud gitu. Nah, apapun yang nampak ini, yang menampak ini, itu come and go. Ya kan? Jadi kertas itu imaginary gitu. Tapi itu menjadi kesepakatan, jadi alat tukar, itu simbol. Aturan-aturan. Tetapi ketika kita ngasih uang orang sedekah, cintanya itu sedekah kan sidik, kebenaran. Hadirnya kebenaran saat memberikan uang kepada orang yang kurang mampu, sedekah itu the real.
Memberi uang tapi tidak ada cintanya, itu tidak dahsyat gitu. Nah, Iya. Iya. gimana caranya? Saya setelah belajar ini, saya belajar dari Bang Arif sebetulnya teman-teman ya. Saya belajar dari Bang Arif serius. Cuma jadi, menakjubkan nih gitu cara-cara ini. Kalau dulu kan 7 derajat jiwa itu kita bahas, ya kan kita. Tapi ini mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan ini sebagai model gitu, sebagai framework berpikir, sebagai paradigma, kacamata untuk membedah apapun. Ya. Ya kita pakai aja istilah dia itu. Yang penting kan kita mengerti gitu, teman-teman. Betul. Misalnya seorang psikolog gitu, dia punya sertifikat, boleh buka praktek. Sertifikatnya itu imaginary ya nggak Bang? Iya. Yes. Tapi bagaimana dia boleh aturan-aturan, ada peraturan, itu simbolik. Tapi dia yang tercerahkan, membantu orang, dia menjadi cahaya buat orang jadi ngerti jiwanya, itu the real. Ya. Betul. Jadi kalau vulgar teman-teman, the real itu sebenarnya Tuhan. Tuhan bukan dalam arti deskripsi mental ya. Yes. Itu pun kalau dalam kita bawa kepada dogma, la ilaha gitu. La ilaha gitu. Negasi. Aku bersaksi, Nafikan. aku bersaksi. Aku bersaksi la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada lagi ilah yang imaginary. Tidak ada lagi ilah yang simbolik. Illallah, kecuali the real. Ya, iya. Gitu. Betul, Karena nah, kalau kita sudah paham 3 istilah ini dengan pemaknaannya yang sangat detail dan halus, yang penting dapat nih teman-teman dipraktikin dalam kehidupan. Ya, jam Rolex itu ada imaginary, tapi ada makna, itu jam Rolex berarti berkelas gitu. Iya. Iya kan? Tapi kualitas orangnya itu bermutu, itu kehadiran the real. Iya. Betul. Makanya the real itu nggak bisa ditulis. The real itu harus menampil sebagai imaginary. Itulah personality. Yes, dia menampil sebagai ego. Dia menampil sebagai sosok. Nggak bisa Misalnya, telanjang. Dia nggak bisa telanjang. Dia selalu ini. Harus ada harus ini, membungkus dirinya, membungkus kan? dirinya. Makanya macam-macam kan. dirinya. Nah itu misalnya nih teman-teman ya, ini kita coba tarik lagi karena kehidupan sehari-hari. Tapi karena ini self inquiry dan filosofi kan kita jadi menyelidiki langsung. Bang Reja ada nih. Nah, misalnya nih wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, teman-teman. Itu kan setiap sholat kita baca. Dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Muhammad di situ apa? Imaginary, simbol, atau the real? Iya. Coba tuh gimana itu kira-kira? Dan itu dahsyat. Kalau misalnya imaginary, gitu loh Bang Arif. Jadi 3 simbol itu gunakan sebagai bisa kemana-mana. Misalnya Muhammad, kita tidak lihat sosok fisiknya loh. Coba siapa yang melihat? Tapi itu harus syarat jadi Islam. Mana tuh? Coba tuh. Nggak bisa. Ya udah dari sononya begitu. Nah aturannya begitu. Nah kita berpegang pada simbol. Tapi kalau kita teliti sedikit self inquiry, ada kata kunci di situ Bang Arif. Utusan Allah gitu. Ya enggak? Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Jadi mana yang ininya? Sebetulnya apa yang mau kita alami dari kesaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasul? Keindahan, Bang Arif. Keindahan jiwa. Kan orang kadang mengingat sosok yang indah, sosok mulia gitu. Itu meneteskan air mata.
membuat kita jadi sadar pada the real. Jadi Ya. Muhammad Rasulullah itu Bang Arif adalah the real yang kita saksikan pada simbol gitu. Iya, iya. Betul, betul. In many form. Ya tentu saja sosok Muhammad bin Abdullah salah satu yang jadi maknanya. Kita jujur nggak menyaksikan fisiknya kok. Nggak menyaksikan loh. Iya. Dan kita believe. Makanya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran kitab suci sendiri disebut kekasih Allah. Jadi Bang Arif, kenapa penting bersaksi kepada Muhammad Rasulullah? Karena melalui utusan Allah kita sadar pada the real. Iya, iya. Melalui simbol ya. Dan Apapun. berbagai macam bentuk imajinernya. Iya. Apapun bentuk imaginary simbol yang membuat kita sadar pada the real, itulah utusan Allah. Keren nggak ini? Iya, iya, iya. Nah, itu benar-benar harus digaris bawah itu. Karena kita menyatakan aku bersaksi soalnya. Kan nggak bisa cuma saksi palsu. Nggak bisa kan? Di pengadilan aja nggak diterima kok saksi palsu. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Nah, jadi ini Lanjut. terus terang, sahabat-sahabat sekalian, jadi 3 istilah ini, imaginary, simbol, the real itu, bila teman-teman sudah bisa menghayati, memahaminya, itu keren banget. Tapi kalau belum, ya tidak apa-apa juga. Tapi ya setidaknya kita udah paham, kita setiap hari ngelihat simbol. Imaginary juga. Ya Itu- imaginary juga. Itu apa ya? Benar-benar perlu banget dipahami terlebih dahulu tuh bahwa imaginary itu bukan sekadar bayang-bayangan yang kita sebut tanda petik di dalam gitu. Tapi dia juga apa yang menampil saat ini, apa yang menampil di dunia material juga gitu loh. Jadi menurutku itu mungkin yang menjadi titik yang menyulitkan gitu. Satu Menyulitkan lagi nih, kebanyakan Bang. orang memahaminya. Iya. Satu lagi gini, saya terus terang bersyukur banget dapat pemahaman ini teman-teman. Sama seperti ketika kita di dialog Sua Guru ini membahas imajinasi, orang selalu menganggap itu daya imajinasi. Iya, betul. Saya membayangkan sebenarnya di dalam bahasa Arab ada istilahnya namanya khayal. Kata khayal pun sudah jadi bahasa Indonesia jadi ngayal. Iya. Itu bukan sekadar daya kan, hayal itu. Iya. Ruang ini. Ruang batin atau apa ya? Ruang yang ini. Tak terbatas. Nah, Iya. Nah ini ada yang nanya nih. Maaf calon istri nggak puas dengan mahar yang diberikan suami, bagaimana dengan pandangan Islam? Nah ini teman-teman yang selama ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan kita ingin ya sahabat-sahabat ya, saya tidak langsung menjawab karena jawaban saya ini juga bisa jadi dogmatis. Oh pokoknya kata Bang Dami begini. Justru dialog-dialog self-inquiry ini teman-teman dan filosofi ini kita menganalisa, meneliti dengan kedewasaan intelektual dan hati yang terbuka. Ya. Jadi misalnya kalau ini kan tadi ini, terus apakah boleh calon? Nah, ini meminta jawaban dogmatis ini. Mbak Aniko ya, ini jawaban dogmatis dan proses Mbak Aniko untuk menjawab memaknai ini juga jadi proses intelektual kan? Nah, gitu. Jadi memang Bang Arif untuk bisa memaknai secara kontemplatif apa yang dibahas di sini ketika kita mengangkat contoh-contoh itu butuh kedewasaan dalam merenung teman-teman sekalian. Setuju. Ya, oke ya. Jadi di self inquiry ini kalau meminjam istilah dari salah satu guru Robert Spira ya,
teman-teman bisa klik di internet Robert Spira. Itu beliau nulis buku banyak dan juga banyak YouTube-nya. Orang yang sudah praktek self inquiry itu berarti tidak menerima apapun itu take for granted gitu. Ya. Ya, tidak langsung menerima gitu. Jadi dia terima hormati, tetapi kebenaran itu adalah penelitian langsung Ya. oleh kita. Pengalaman gitu. Jadi beberapa kali sudah sering kita bahas di sini. Justru kenapa dialog-dialog self inquiry dan filosofi ini terkesan agak berat sebetulnya karena kita mau meneliti langsung. Karena misalnya mati, hidup sesudah mati, ya pokoknya percaya aja. Ya oke, itu masuk dalam ranah dogma. Tapi ada nggak kebenaran di balik itu? Ada. Seperti apakah? Nah itu kita selidiki. Iya, iya. Setan itu apa gitu? Setan itu kan bisa menjadi imaginary, bisa menjadi simbol. Iya. Apapun yang mengganggu kita, yang bikin kita ribet, itu jadi setan kan? Misalnya, sosoknya imaginary-nya apa? Pakai tanduk lah, pakai inilah. Kalau di Indonesia ada pocong lah, ada kuntilanak lah. Ya kan gitu. Tapi begitu berhadapan dengan sang absolut, the real, itu semua hilang gitu. Iya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Silakan Bang Arif. Gimana kalau misalnya kuliah deh, anak-anak muda kuliah. Iya. Dia kan berambisi untuk mendapatkan gelar misalnya insinyur, gelar dokter, gelar sarjana gitu. Ya, jadi makanya manusia tidak bisa lepas dari imaginary sama simbol. Iya. Iya kan? Ketika saya lulus sarjana doktor, saya deskripsikan diri saya begini. Oh, saya sarjana nih. Itu kan imaginary. Saya itu. Tapi konsekuensi dari saya sebagai doktor itu kan jadi makna-makna yang dipakai di masyarakat. Iya. Betul. Sebagai mahasiswa aja misalnya kan. Ini aku sebagai mahasiswa fisika nih. Yang belum S1 juga sih, masih dalam proses ya. Sebagai mahasiswa kan ada karena aku menyandang gelar tadi, meskipun belum gelar juga ya, tapi identitas sebagai mahasiswa. Ada semacam ekspektasi masyarakat, aku harus begini, aku harus begitu gitu. Namanya juga mahasiswa gitu, apalagi di mata dosen, mata rektor, mata mahasiswa lain. Mahasiswa itu harus seperti apa, seperti ini, seperti itu. Apalagi kalau dalam kampus itu kan ada tridharma gitu, pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada ekspektasi masyarakat terhadap kita. Nah, itu kan udah jelas sebuah simbolik juga tuh. Jadi karena sebagai status mahasiswa itu adalah identitas simbolik, kebanyakan orang terbebani dengan itu. Nah, identitas simbolik ini melahirkan namanya demand. Dalam psikoanalisis juga detail nih dijelaskan, demand. Kalau imaginary dia lebih kepada need, kebutuhan, misalnya pingin makan, pingin minum, pokoknya ya dia ada hubungannya juga dengan desire, meskipun itu agak sedikit berbeda ya. Nah kalau simbolik dia melahirkan demand gitu. Nah ini sangat penting juga. Demand itu maksudnya industri butuh kualitas tuntutan. Yes. Itu ya, tuntutan sosial. Misalnya karena aku menyandang identitas ini, aku diharapkan untuk melakukan ini atau melakukan itu, gitu kan. Padahal sebenarnya selalu itu pun juga, ya meskipun berlaku, tapi tetap aja dia relatif gitu istilahnya. Ya, Bang Arif, ketika saya melakukan pengabdian itu kan masyarakat menuntut. Seorang mahasiswa mestinya bla 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 bla. Itu simbolik, makna yang diemban kepada identitas mahasiswa. Iya. Tapi ketika saya melakukan itu dengan tulus, betul-betul mengabdi, itu kan jadi the real. Itu jadi the real. Nah, itu nggak bisa masuk ke dalam maksudnya. Itu nggak bisa masuk ke dalam aksinya, nggak bisa masuk ke dalam kata-katanya gitu loh. Jadi itu sesuatu yang memang selalu dia ada dengan kehadiran aja. Gitu. Nah mungkin status yang sama untuk kebenaran juga begitu teman-teman. Ketika kita, ini ada pengetahuan nih, ada wawasan. Ya wawasan sekedar wawasan aja, informasi gitu kan. Kita bisa nyari di Wikipedia atau YouTube juga.
itu masih bahkan menjadi imajiner dan simbolik. Dia menjadi the real ketika kita istilahnya aha moment gitu kan. Oh gitu tuh, wow wow gitu. Nah itu sih, itu nggak termasuk di dalam pengetahuan itu sendiri, ya kan? Ya, Itu ada dalam subjeknya gitu, ya. the real itu. Bukan pengetahuan konsepsional ya. Bukan konsepsional. Makanya kalau lakon itu benar-benar membedakan pengetahuan sama kebenaran. Kalau pengetahuan seringkali masih simbol aja. Kebenaran pasti real. Pasti the real. Tapi kalau di dalam tasawuf itu kebenaran itu berarti ma'rifatnya Bang ya. Iya, gitu. Ma'rifatnya kan. Ya. Hmm. Jadi kalau Rupert Spira suka nyebut itu knowing gitu. Bukan Iya, knowledge. iya. Bukan Iya, knowledge. iya betul. Kata-kata sang kesadaran pun juga cara kita kan untuk merujuk pada yang itu. Nah, yang itu aja that gitu kan. Kita nggak bisa, lagi-lagi kalau kita mendetilkan gitu malah jadi kata-kata doang gitu kan. Oke. Iya gak? Sang kesadaran misalnya. Itu kan kata-kata. Tapi apa yang sebenarnya the real consciousness itu apa tuh? Dia tidak bisa masuk ke dalam kata-kata gitu kan. Agak buffering nih, coba cek. Ya, oke kok. Oke kok, oke. Di sininya oke. Oh, masih calon. Oke, oke. Gitu, iya. Nah, emang ya, ini tiga istilah yang sangat membantu banget. Kita bisa menerapkan ke banyak hal. Karena bahkan secara fun fact aja nih, ini pun diterapkan di banyak bidang gitu. Teori film juga dimasukin nih. Maksudnya diterapkan gitu. Padahal awal mulanya adalah salah satu formulasi kehidupan jiwa manusia kan gitu, tapi bisa kemana-mana. Dan Kalau coba kita tarik ke dalam tradisi Islam, Bang Arif, iya, simbol itu bisa juga dimaknai sebagai ayat-ayat gitu. iya, Iya kan? Bisa kan? Ayat-ayat betul. gitu. Tanda-tanda Jadi kan. tanda-tanda gitu, tanda-tanda, sign of God gitu. Nah, tanda-tanda sebagai tanda-tanda itu simbol ya nggak? Iya, Tanda kan ada makna di balik itu. Tapi begitu tanda itu disadari kehadiran Tuhan, ayat-ayat Allah, maka dia menjadi the real kan? iya, iya. Itulah teman-teman yang sebenarnya pingin coba kita bagi di sini supaya dapat prakteknya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya, sebenarnya kalau kita udah metain semuanya, ini kan udah kita kasih, udah kita bagikan. Tinggal perbanyak apa ya? Tinggal ngasih contoh-contoh aja sih. Iya, Iya, udah tinggal praktekin self-inquiry. aja. Ini udah bisa dibilang mencakup semuanya sih tadi, imaginary, simbolik sama the real. Tinggal kasih mungkin contoh-contoh gitu. Jadi mungkin yang berat di sini pencontohannya apa saja. Banyak sebenarnya. Banyak banget. Bagaimana Bang Arif ini sangat membantu Bang Arif untuk menyikapi banyak hal? Iya. Terutama ini ketika kita berhadapan dengan satu peristiwa atau satu pengalaman yang bikin gak enak lah gitu kan. Aku sebut itu krisis gitu. Nah, krisis ini sebenarnya adalah penyapaan the real gitu. Sorry, agak ini. Oke. Bagaimana proses Bang Arif menyadari itu penyapaan the real? Wah, panjang lah. Tapi ya ini, ya dengan perspektif ini kita bisa memahami tadi the real itu sebagai satu sebagai satu hakikat atau tatanan yang tadi mengkoyak-koyak simbolik gitu. Nah, salah satu penjelmaan tatanan simbolik ini kan identitas gitu.
Nah, kalau aku memandangnya begini, memang karena tadi ketiga tatanan ini tidak bisa dipisahkan dan tidak ada tidak ada yang lebih unggul dari yang lain gitu, nggak ada. Tapi karena kenyataannya kita terlalu sering bermain-main pada imajiner dan simbolik doang, drill itu kayak sesuatu yang non existent gitu loh. Padahal sebenarnya ketiganya selalu berjalan, bukan berarti yang ini lebih keren yang ini enggak. Semua pasti jalan, tapi karena kita kenyataannya fokus pada imajiner sama simbolik aja, kita perlu menyadari yang drill juga dong gitu. Seharusnya ini tiga-tiganya disadari juga gitu. Nah, cara paling mudah untuk menyadari drill itu adalah tadi itu, derita dan jatuh cinta juga sih. Kebenaran kalau dengan cara knowledge mungkin agak nggak semua orang gitu ya. Tapi dengan love, terutama dengan fear itu pasti paling banyak gitu. Nah, karena itu setiap terjadi krisis, setiap terjadi tadi rasa yang bikin sengsara atau apa, itu harus kita sadari sebagai kehadiran the real. Gitu sih. Kalau aku mengoyak-oyak imaginary kita itu ya, mengoyak-oyak ego ya. Betul. Bahkan mengoyak-oyak pemaknaan simbolik kita ya, harus begini, harus begitu gitu. Iya. Kenapa sakit? Karena itu tadi. Karena semua lapisan-lapisan imajiner sama simbolik itu ya dirobek gitu istilahnya. Itu makanya sangat strategis gitu. Kalau the real itu emang nggak bisa didefinisikan. Definisinya adalah ya ketika simbolik gagal, imajiner juga nggak memadai, udah itu datang gitu loh. Artinya apa? Kita ketika menyadari the real, itu diajak untuk melihat bahwa tadi itu tatanan imajiner sama simbolik itu temporer, it comes and go gitu. Ini menyelamatkan lah. Jadi setiap kita ngerasa nggak enak gitu, krisis, derita, itu langsung tuh. Kalau Bang Damai kan pasti bilang ini self inquiry, siapa nih yang merasa sakit gitu kan? Siapa sih sebenarnya yang sakit ini gitu? Ujung-ujungnya ujung-ujungnya pada saat kita mencoba untuk mengidentifikasi ini siapa yang ngerasa ini, siapa yang ngerasa itu. Kita harus menjadi sang pengamat dulu gitu kan. Harus menjadi yang mengamati yang sakit-sakit itu. Nah, nggak cukup kalau kita cuma sadar objeknya, kita juga harus sadar yang menyadari. Nah, the real-nya itu sebenarnya. Kalau aku dapatnya sih gitu. Ketika segala konsep bercekcokan, segala konsep gagal gitu kan. Yang terbuka itu adalah tadi, sang subjek gitu. The real itu. Jadi yang nanya nih Bang, asik semoga ada formulasi yang bisa dikunyah, cepat untuk awam, nikmat renyah. Iya. Bisakah 3 konsep ini dipublikasikan untuk meredam kebiasaan amarah dan menghadapi ketakutan? Iya. Wah, sangat-sangat bisa. Justru ya itu tadi. Justru momen-momen seperti itu yang harus dijadikan momen, ya dijadikan ini penerapannya, ya kan? Kemarahan, terus kekhawatiran akan masa depan. Ini masalah utama sih untuk terutama generasi Z ya. Ya. Kenapa? Kegelisahan, kemarahan, khawatir itu kan datang dari karena saya identifikasi diri saya sebagai ego ya, imaginary ya. Nah, di mana ada imaginary, maka ada simbol-simbol yang mengikut sertakan di situ ya Bang Arif ya. Ya gini loh. Kita ngerasa cemas misalnya atau khawatir, itu kan gak enak. Dari perspektif ini udah gampangnya aja ya, tapi nggak boleh jadi dogma nih, harus juga dilakuin. Itu kehadiran the real, gitu aja sih gampangnya. Kamu aduh nanti aku gimana ya, khawatir gini gitu. Kekhawatiran itu kan muncul dari sebenarnya meskipun dia nggak sadar, tapi ada yang bergumul di dalamnya gitu. Ada yang bergumul. Jadi 2 ekstrim saling bergumul gitu. Pertama, it's either nanti besok aku akan baik, aku akan senang, atau aku akan menderita gitu kan. Nah, dari situ muncul kecemasan.
di satu sisi yang senang, di sisi lain yang menderita, itu saling bercekcokan gitu. Saling berlawan, saling berseteru mereka. Nah, perseteruan itu menghasilkan kecemasan gitu. Nah, kecemasan itu adalah nama lain dari anxiety, krisis identity crisis, insecure. Itu nama lain dari robekan simbolik sebenarnya yang melahirkan the real gitu loh. Intinya ketika kita sudah sadar ini, kita udah nggak apa ya, kita sudah tidak mau terkecoh pada objeknya. Tidak terjebak ya. Tidak terjebak pada objeknya. Oh ini, misalnya kita tahu nih ada dua pihak berlawan. Nggak selesai kalau kita berpihak gitu loh. Apa kalau kita berpihak satu, oh yang ini aja, oh yang itu aja, itu nggak selesai. Kita harus memahami permainannya jadinya. Ini misalnya ada A dan B ngelawan nih. Dan oh aku dukung si A, aku dukung B. Kalau masih kayak begitu, si B akhirnya makin keren, makin kuat, pasti akan menderita lagi gitu. Jadi ibarat ini kain robek, kamu sadari itu sebagai kain, jangan dijahit lagi. Kalau dijahit lagi dia malah gitu kan. Kita kan sering tuh, oh ini kain robek, jahit lagi. Lama-lama jadi jelek karena kebanyak jahitan. Itu emang sudah menjadi kodratnya kain untuk robek gitu. Sudah menjadi kodratnya konsep untuk bercekcokan. Karena itu kita harus melampauinya. Gitu sih. Ya. Oke. Jadi teman-teman, ini terima kasih nih sudah mengikuti ya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Sudah habis. Adakah hubungan dengan kemampuan to submit? To submit. Pak Adi. Kata Pak Adi. Halo Pak Adi, apa kabar? Gimana Bang itu? To submit itu acceptance ya, menerima kan? Ya, acceptance. Ya. Iya, ada hubungannya. Gimana, Bang Dame? Iya, kalau dari itu datang, tidak ada yang bisa nolak kan? Iya, betul. Ketika ada situasi chaotic, misalnya pandemi ini kan merobek diri imaginary kita, tatanan dirobek gitu kan, dihancurkan kayak kerja dewa Siwa lah gitu, Siwa destroyer, pendaur ulang. Nah pada saat kita terdiam Pak Adi, kita hening, kita menyaksikan yang bekerja itu adalah the real untuk mengatur keseimbangan gitu, itu maksudnya. Ya. Nah itu dalam konteks skala besar. Kalau dalam konteks skala pribadi, yaitu kapanpun datang krisis, lagi hadir nih the real, kebenaran mau saya pahami, mau saya saksikan dari kejadian itu. Nah ini ada lagi nih terakhir nih Bang, bagaimana dia memaknai rasa cinta pada sesuatu yang tidak boleh dimiliki, apakah itu terjebak objek? Betul sekali. Tahap awal kita mencintai itu melalui objek dulu. Nah, ketika kita melekat cinta juga ada tiga dimensinya itu. Iya. Ketika kita mencintai objeknya, ya kan, itu kan sementara objek itu kan comes and go kan. Datang dan pergi kan. Tapi ketika kita sadar cinta itu, objek itu adalah trigger untuk menyadari subjek cinta, aku sendiri adalah cinta. Aku sang cinta itulah the real. Pokoknya kalau yang simbolik sama yang imaginary itu teman-teman itu come and go. Tapi the real ketika dia menampil dalam tataran simbolik dan imaginary, kalau dia menampil, ya dia jadi terbatas. Jadi tidak salah kalau kita jatuh cinta pada objek, pada sosok, tapi segera kita sadari yang saya cintai itu sebenarnya the real yang menampil melalui objek itu, gitu loh. Iya, betul. Misalnya alam yang indah, kan kita terharu menangis gitu, terharu takjub gitu kan, wow luar biasa subhanallah gitu. Terus kita videokan, itu kan rekamannya itu kan menjadi image kan? Iya. Menjadi image kan, video 3D, bukan cuma image gambar-gambar potongan gitu. Tetapi
keindahan, nah rasa, nah itulah the real. The real menampil dalam bentuk form, itu jadi Asmaul Husna kan, nama-nama indah. Jadi yang membuat kita itu takjub, yang membuat kita itu speechless, itu karena the real hadir di situ. Iya. Jadi jangan terjebak pada simbolnya gitu, kayak gini misalnya, layar laptop, layar HP ini. Image-nya kan ada gambar Bang Arif, ada Dame, Bang Dame gitu, teman-teman. Tapi kan yang realnya kan sebenarnya screen kan. Pada saat, iya kan? Screen apa gambarnya kan berubah-berubah. Gimana caranya kita melihat the real itu di dalam penampilan imaginary sama the symbol. Iya. Jadi kalau ke tasawuf nih Bang Arif, the real itu adalah al-haq, ya, imaginary sama simbolik itu adalah tajali gitu. Tajali itu lapisannya banyak gitu. Yes. Ya mudah-mudahan dapatlah teman-teman dari dialog ini, karena ini saya sendiri terus terang punya semacam kayak modeling lagi, kayak permodelan untuk menerangkan bagaimana orang menyadari the real. Self inquiry adalah sebuah metode praktek untuk menyadari sang real. Jadi misalnya ada peristiwa, itu kan simbol. Ya kejadian, itu juga ketika kita bereaksi, ini siapa yang sedih nih? Nah, diri imajinari kan datang. Ya. Ketika kita menyadari sang pengamat yang tidak pernah berubah, menyaksikan semua itu the real. Ya. Oke, Bang Arif terima kasih. Mungkin Bang Arif kasih statement terakhir sebagai anak muda untuk mengakhiri pertemuan dialog malam ini. Silakan Bang. Wow, benar-benar keterlepasan dari semua semua kenabian kecuali the real. Yes. Kita kan tidak menyaksikan image Nabi Muhammad, Bapak. Oh, iya. Ya kan? Kenisbian. Tapi, iya, kenisbian. Oke. Silakan Bang. Iya. Oke. Ini sudah kemana-mana ya. Karena, ini mungkin merupakan tantangan juga buatku untuk bisa menyampaikan ini. Ya. Sebenarnya kalau kita simple kan, sangat simple sebenarnya. Meskipun kalau kita mau lihat, itu tadi runtutannya, detil-detilnya itu banyak tuh. Detil-detilnya banyak. Misalnya, kalau aku boleh sedikit kasih bocoran aja nih. Tadi kan digambarkan 3 domain itu sebagai diagram Venn. Ketika imaginary bertemu dengan simbolik gitu Bang Dame, dia menghasilkan meaning, makna-makna. Makna-makna kan selalu gitu kan, imaginary sama simbolik gitu. Simbolik mungkin ya definisi-definisi yang udah ditetapkan. Imaginary itu apa yang kita bayangkan mengenai suatu objek misalnya. Nah, ketika imaginary ketemu the real, itu enjoyment. Enjoyment. Bahasa Prancisnya jouissance. Nah, jouissance ini ada 2 wajahnya lagi. Lacan menyebutnya maskulin sama feminin. Jouissance feminin, jouissance maskulin. Ini kualitas ya, bukan gender, bukan seks, tapi kualitas. Nah, ketika the real ketemu simbolik, itu lack. Lack itu bahasa Indonesianya kekurangan. Nah, makanya tadi itu, dia jadi lubang. Ketika simbolik ketemu the real, dia tadi itu robekan gitu kan, terus apalagi patahan-patahan gitu. Jadi karena the real itu sesuatu yang menggagalkan simbolik. Sedangkan imajiner itu menutupi, menghijab the real. Itu tugasnya. Jadi mereka saling ada hubungan dialektis, ada hubungan saling terikat gitu. Nah, di tengahnya itu objek A istilahnya. Nah, itu mendeskripsikan apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Itu sebenarnya mendeskripsikan subjek gitu. Tapi nggak usah didetilkan untuk saat ini. Intinya dari ketiga itu saja. Apa? Bagus tuh Bang, nanti sketsanya dibuat lebih bagus. Ya. Ya. Nah, ketiga ini, dimensi atau wilayah ini, dia saling terikat dan kita memang sudah seharusnya bisa
menyadarinya. Banyaklah, ini bisa diterapkan kemanapun gitu. Apapun peristiwanya, kita bisa pakai ini. Itu meskipun memang perlu banyak pencontohan tadi, perlu banyak ya tadi contoh-contoh, terus juga pengalaman refleksi gitu. Banyak lah. Ya. Intinya ya kita kalau mau mendalami juga bisa nanti ya. Oke, itu aja Bang Dame. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah ikut nimbrung di sini. Nanti bagi mereka yang ingin lebih detail bisa menonton lagi rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai jumpa Kamis depan.